Assalamualaikum cuy, saya sekarang lagi di kapal Sabuk Nusantara. Ya kayak gini cuy keadaan kapalnya. Kapalnya lumayan mini sih cuy, cuman ya begitulah. Tapi masih bisa nyampe sih ke Banggai, alhamdulillah, walaupun sekecil ini. Ini saya lagi di pelabuhan di depannya, dan ini barang-barang kakak saya. Kalian tahu saya sebagian nitip barang saya, alias enggak sih, maksudnya saya enggak nitip, tapi saya bilang bawa aja semua barang-barang saya ke kampung. Enggak semua, sebagian aja cuy. Ini saya udah di kapal. Tadi kapal pun ini Kak ada cuy. Ada, dan lihat sunsetnya cantik banget. Pemandangan bagus banget. Ini kapalnya katanya bakalan bertolak jam 5. Sesuai jadwal sih jam 5. Gak tahu ya nanti kalau molor. Dan ini lagi apa ya, atur-atur yang kayak barang gitu loh, bongkar muat gitu-gitu dah cuy, nggak tahu gue. Jadi ceritanya yang pulang sendiri ini tuh Kak Ade cuy, dan Kak Ade itu ke Makassar emang cuma ngantar bocah yang kemarin. Inilah dia Kak Ade, dan ini Pak Bokohnya, barangnya tadi ditaruh di sana di tempat penitipan barang. Saya pengen masuk ke dalam nge-review sedikit dari kapal ini, cuman saya malu cuy. Soalnya saya apa ya, kayak nggak naik tapi sosokan. Tapi ini saya lagi nunggu suami saya. Suami saya bakalan dari sono ke sono. Kita tampam aja. Saya tengah mati tangganya cuy. Kayak gini kalau kalian mau duduk cuy. Nah kita main Kak deh. Biar duduk kan. Kita menuju ke tempat yang ada kasar. Lah kita main Kak biar. Terus main ini ada puna. Rumah itu kita. Kalau di kita. Pergi menengok menengok. Kalau bukan nanti kucet jadi makan entar karena cet tidak. Kita lagi di bawah. Naik ke atas. Ini malas tuh. Keren banget cuy. Masya Allah. Belakang kapal. Kak Ade lagi ngeliat-liat. Kita lihat dulu. Habis cuy, kapalnya bisa muat motor. Malah sorry pemandangan mah itu. Coba aku bati itu kapal sinabung. Kalau di Taina deh, nggak mungkin karena kapal bagal. BTW sekarang lagi masuk KM Sabuk Nusantara yang 66 dari Pangkep. Ya guys cuy, inilah dia Mas Boboho yang baru datang. Karena dia nggak bisa masuk ke motor, soalnya di sana kalau masuk harus bayar 50.000. Jadi kan eman-eman ya bis cuy, mendingan jalan kaki aja, hitung-hitung olahraga. Motor jauh nggak? Jauh nggak? Ya. Kami udah mau balik guys karena saya nggak mampu. Belum jalan aja kapalnya saya udah oleng. Suami saya juga gitu guys.
Waduh, Kak Ade dengan membawa anunya, manoknya dengan nasi. Lima dia kemana? Dia tanya lapangan. Dia lapangan ini. Iya sayang. Di mana sih kalau kari posting? Sana tadi yang lapangan itu, lapangan itu di atasnya, terus mallnya di bawah. Iya. Pasti. Kari posting. Jadi seluas lapangan itu. Iya, seluas lapangan. Di bawahnya itu lapangan. Kenapa tidak dibikinkan kami? Tadi yang begitu juga cuma tempat duduk. Ada kade satu tribunnya. Waktunya balik bes cuy. Keren ya, saya foto di sini yuk. Ini kok kayak gini kapal. Bes cuy, ini kita udah di depan. Gak tahu apa namanya ini, pokoknya di depan lah. Dan ini kita udah mau mengarah ke parkiran, mau ambil motor. Sangat melelahkan bes cuy, saya keringetan parah. Luas banget di sini nih. Ya bis cuy, ini sedikit video kelanjutan dari video kemarin ketika kami ke kapal Sabuk Nusantara. Kalian tahu bis cuy, di Sabuk Nusantara itu harganya berapa per orang? Dia tuh sekitar, kemarin kakak saya pas dari kampung ke Makassar 55.000. Terus pas dari Makassar mau ke Banggai ke kampung saya itu harganya 50.000. Jadi menurut saya bis cuy itu sangat worth it ya, karena gimana ya, kalau misalkan kayak maksudnya kapalnya tuh udah bisa muat barang banyak gitu, terus langsung naik ke kapal, nggak lagi lewat sana sini yang urus ini enggak. Dia tuh kayak worth it banget gitu loh. Kalau cuman kayak 50.000 kita udah nyampe ke kampung. Terus dia tuh kapalnya apa ya, ada tempat duduknya juga kalau misalkan orang yang nggak dapat tempat tidur. Terus ada juga tempat tidurnya seperti yang kalian lihat itu kemarin. Dan tapi oh ya, di kapal itu kita nggak dapat makan bis cuy, jadi kita emang harus bawa bekal dari rumah atau mungkin pas kayak transit gitu ya, di antara pelabuhan itu nanti ada orang yang bakalan jualan, pokoknya kita beli di situ bis cuy. Kalau kakak saya sih dia bawa bekal. Dan apalagi ya, pokoknya oh ya, perjalanannya dia tuh 3 hari ya, 3 hari gak sih, pokoknya berangkat hari ini Raha Banggai, transit sekali. Ini Makassar, kemarin Makassar, terus hari ini atau ntar malam itu Raha, kemudian baru lanjut ke Banggai. Jadi ya sehari. Dan pastinya bis cuy kalau kapal kecil itu bakalan goyang. Jadi kalau orang yang nggak kuat ombak, kalian tuh mendingan memilih kapal yang gede. Karena ya mungkin itu aja, ponakan-ponakan saya kalian tahu banyak yang muntah gara-gara mereka tuh apa ya begitulah, nggak kuat. Ya sebenarnya mereka udah biasa naik perahu, tapi ya mungkin beda ya bis cuy. Kalau di perahu kan kita langsung ibaratnya hirup udaranya, udara yang segar gitu loh, udara laut. Tapi kalau ini kan kayak di dalam kapal gini, kita berbeda ya, maksudnya ada AC, terus mungkin ada hirup. Ya gimana sih kalau misalkan bau-bau kapal gitu, biasanya kan kayak bikin ya begitulah bis cuy. Jadi ya apalagi ya, segitu aja kali kayaknya bis cuy. Oh ya, di situ juga bisa bawa motor bis cuy. Katanya sih kemarin kalau misalkan kita bawa motor itu 300-an. 300-an diangkat, dibawa ke misalkan kita mau ke Banggai. Nah, tapi pas nyampe di Banggai itu ada burunya tersendiri lagi. Jadi ya beda lagi, pokoknya 300-an pas kalian naik ke kapal. Ya segitu aja bis cuy vlognya, videonya. Maaf banyak salah dan kurangnya, dan semoga kalian suka video ini bis cuy. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye.